Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta talkshow Sastra Tutur di Sumatera Selatan dalam kegiatan Festival Budaya Melayu di Sumatera Selatan. Saya mohon maaf karena pada hari ini saya tidak sempat hadir secara fisik karena ada kegiatan yang sama di UIN Raden Patah, seminar tentang pantun yang terkait dengan lingkungan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu sastra tutur di Sumatera Selatan yang berasal dari Pedamaran, yakni Incang-Incang, pantun bersahut urang diri. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara peserta, sebagaimana kita ketahui bahwa Sumatera Selatan menyimpan kekayaan seni budaya lokal yang beragam, meskipun menunjukkan kecirian yang sama satu daerah dengan daerah lainnya, tetapi memiliki keistimewaan paling tidak dari sisi bahasa yang dipakai dan irama atau tembang cara menyampaikan sastra tutur tersebut. Dari puluhan suku yang berada di Sumatera Selatan, satu diantaranya adalah Pedamaran, yang merupakan bagian dari suku Danau dan menggunakan bahasa Penesak di wilayah Kabupaten Komering Ilir. Suku Penesak lainnya ada di wilayah Kabupaten Ogan Ilir dengan daerah-daerah yang kita kenal seperti Meranjat, ya, Sri Bandung dan lain sebagainya, atau di wilayah Kecamatan Tanjung Batu. Nah, sebagai bagian dari rumpun Melayu, orang Pedamaran juga menggunakan pantun sebagai media untuk menyampaikan isi hati. Pantun di Pedamaran disebut dengan incang-incang dan rendai. Dari sisi bentuk, kedua bentuk incang-incang dan rendai tidak ada bedanya dengan pantun. Terdiri dari 4 baris dalam satu bait, bersajak AB-AB, 2 baris awal berupa sampiran, sedangkan 2 baris terakhir merupakan isi. Tetapi ada kalanya, dalam satu bait incang-incang merupakan isi semua, atau tidak ada sampirannya, dengan rimanya tetap sama seperti pantun. Incang-incang seringkali diawali dengan kata incang-incang. Misalnya, incang-incang pelanduk di bawah rebo, malam-malam tak tidur, mikirkah tudung gulo. Incang-incang peladang bungo padi, nasib bagian kurang, caroba aku ini. Nah, karena itu dia disebut incang-incang. Tapi terminologi incang-incang sebenarnya juga digunakan oleh suku lain dalam pantun-pantunnya. Misalnya di Lampung, juga ada di Kayu Agung, suku Kayu Agung itu sendiri. Incang-incang Pedamaran, kalau kita tinjau dari jenisnya, ada 3 jenis, yakni incang-incang pergaulan, incang-incang nyeding sukat, dan incang-incang tentang kehidupan serta keagamaan. Sedangkan rendai digunakan secara khusus oleh bujang gadis untuk menyindir pada malam-malam menjelang hari perkawinan misalnya, atau acara ramah tamah, atau acara ningkuan, acara membuat dekorasi, dan lain sebagainya. Incang-incang pergaulan digunakan oleh muda-mudi atau bujang gadis untuk menyampaikan isi hatinya. Biasanya dipakai jika ada keramaian pada pesta pernikahan atau hajatan lain ketika berkumpulnya bujang dan gadis. Incang-incang kehidupan adalah incang-incang agama ditampilkan dengan cara keagamaan atau acara-acara keagamaan, atau diceritakan dalam acara-acara yang terbatas, sesuai dengan jenis incang-incang yang disampaikan. Biasanya isinya adalah tentang nasihat moral, ungkapan hati, dan pesan keagamaan. Penyampaian incang-incang biasanya disampaikan dengan cara ditembangkan atau dinyanyikan. Bisa juga bersahut-sahutan antara 2 orang atau lebih. Jika incang-incang pergaulan antara bujang gadis, incang-incang keagamaan antara orang tua dengan anaknya.
dan antara 2 orang atau lebih pada karakter lainnya. Para peserta, sebagai bentuk seni budaya lokal yang menyimpan kearifan, incang-incang dan rendai haruslah mendapat perhatian. Apalagi penggunaan incang-incang dan rendai sudah ditinggalkan oleh masyarakat pedamaran. Padahal jika dibandingkan senjang yang masih hidup dan sangat populer di masyarakat Musi Banyu Asin, khusus incang-incang memiliki fungsi dan kekuatan yang sama. Jika senjang disampaikan dengan irama yang menarik, maka incang-incang pun disampaikan dengan irama yang menarik pula. Kelebihan senjang dibanding incang-incang adalah iringan musiknya. Jika senjang diiringi musik, maka incang-incang tidak. Tetapi untuk kepentingan pertunjukan, tidak ada salahnya juga kalau incang-incang diiringi juga dengan musik dan tarian, seperti senjang, sehingga menarik didengar dan ditonton. Seniman di Sumatera Selatan, khususnya seniman pedamaran, tentu dapat menggunakan incang-incang sebagai basis dalam berkarya. Irama penunturan incang-incang mudah dipelajari, dan saya yakin akan cepat akrab di telinga orang muda. Corak iramanya mirip dengan irama Kaus Lampu yang berasal dari Ogan. Lagu Kaus Lampu yang dibawakan oleh Jepri tentu sudah dikenal banyak orang di masyarakat Sumsel. Seperti halnya senjang, incang-incang juga terkadang menampilkan sindiran-sindiran yang jenaka, sehingga dapat digunakan sebagai media komunikasi yang bersifat mendidik atau edukatif. Pesan-pesan moral seperti pesan-pesan sosial, pesan ekonomi, pesan politik, bahkan bisa dimasukkan ke dalam incang-incang. Nah, pembinaan dalam pembentukan sanggar misalnya, sanggar tradisi, bisa dilakukan untuk melestarikan incang-incang. Selain itu, kegiatan-kegiatan lomba dan pergelaran-pergelaran seni budaya juga menjadi bagian yang perlu diagendakan secara maksimal dan terkonsentrasi oleh pemerintah daerah Oki dan juga pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Mengingat pentingnya pelestarian incang-incang, maka perlu diagendakan kegiatan-kegiatan pelestarian seperti penguatan sanggar-sanggar tradisional dan juga pergelaran-pergelaran seni budaya, termasuk festival seni budaya yang memasukkan incang-incang di dalam kegiatan tersebut. Hal ini tentu bermanfaat untuk sisi pendidikan karakter dan juga bermanfaat untuk pengembangan wisata yang berbasis seni budaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta semua, belajar membuat incang-incang berarti juga belajar membuat pantun. Jika seorang terlatih membuat pantun, tentu akan mendapatkan banyak manfaat. Pertama, akan lebih terlatih berpikir sistematis, karena pantun merupakan kata-kata yang tersusun dan terstruktur. Kedua, akan terlatih berpikir indah, karena pantun terdiri dari kalimat-kalimat yang indah. Ketiga, akan terlatih berpikir rasional, karena pantun terdiri paduan kata yang harus berhubungan satu sama lainnya. Keempat, akan terlatih berpikir sublimatif, karena untuk menyusun kata yang bermakna, seseorang haruslah merenung secara dalam. Dihadapkan pada situasi serangan budaya materialisme yang kian mendesak saat ini, kearifan lokal seperti hasil-hasil karya sastra tutur semacam ini tentu dapat dijadikan alternatif sebagai pemertahanan kebudayaan nasional, termasuk juga kebudayaan daerah. Berikut ini saya akan menyampaikan contoh incang-incang, incang-incang Gidik Sukar, dan incang-incang Bujang Gading. Selamat menyaksikan videonya.
Ngincang-ngincang peladang, peladang bunga padi, hatiku rasa bimbang, sedang baik hari. Peladang bunga padi, laju nang ambek batang, sedang baik hari, tetapak beras rarang. Laju nang ambek batang, pelepong balik sulit, tetapak beras larang, iko mencari sulit. Laju ke lebong sulit, laut ngambek jering, iko mencari sulit, seraso air kering. Nak balik ke Komering, ke Umo Tanjung Pau, seraso air kering, kita mandi ke jauh. Laju ke Tanjung Pau, singgah nang ambek padi, terpaksa mandi jauh, alangkah susah hati, terpaksa mandi jauh, alangkah susah hati. Lemak bubur genter dimakan orang limo, adek payo berpikir, gadis ni jangan lamo. Dimakan orang limo, laju nang ambek kayu, gadis ni jangan lamo, siapa kau tunggu? Laju nang ambek duku, kebanyak ikan lele, siapa kau tunggu? Jodoh jangan nak milih. Nak ngambil ikan lele, ke laut nanam padi, jodoh jangan nak milih. Menpaca urang diri, jodoh jangan nak milih. Menpaca urang diri. Baik para hadirin peserta Talkshow Sastra Tutur di Sumatera Selatan, demikian persembahan dari saya. Ada satu pantun yang ingin saya sampaikan. Kalau ada kaca yang pecah,
jangan dibuang sembarangan. Kalau ada kata yang salah, mohon kami dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.